Halo semuanya, nama saya Marsi. Saya dari kelas 12 IPS. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang korupsi. Kenapa sih korupsi penting sekali untuk dibahas? Karena korupsi di Indonesia termasuk banyak. Tahun 2018 sudah tercatat 121 tersangka dan 24,47 miliar total barang bukti, menurut website dari KPK. Sebelum kita memulai lebih lanjut, pertama-tama kita harus mengetahui arti dari korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang bersifat ilegal yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Bentuk-bentuk korupsi ada 5. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara bisa kita lihat di pasal 2 ayat 1 UU Tipikor atau UU Tindak Pidana Korupsi yang isinya berada di dalam slide. Yang kedua adalah pembuatan curang. Pembuatan curang berada di Tipikor 7 ayat 1 UU 20 2001. Yang ketiga, pemerasan. Pemerasan bisa kita lihat di pasal 12 dan UU 20 2001. Yang kelima, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan bisa kita lihat di pasal 12 UU 20 2001. Dan bentuk yang terakhir adalah suap menyuap. Suap menyuap berada di pasal 5 UU 20 2001. Setelah kita mengetahui arti dan bentuk-bentuk dari korupsi, contoh kegiatan korupsi yang ada di masyarakat ada 3. Bisa dari keluarga, lingkungan sekolah, dan juga masyarakatnya sendiri. Yang pertama dari keluarga. Berkata bohong dengan cara mengambil sebagian uang kembalian belanja yang diamankan oleh orang tua atau dari ibu, itu salah satu kita melakukan korupsi. Contoh kedua dari keluarga adalah meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku pelajaran, tetapi melebihi dari harga bukunya itu sendiri. Yang kedua, bisa kita lihat di lingkungan sekolah. Sengaja terlambat masuk kelas atau sekolah, tetapi dengan alasan internet kurang bagus, apalagi di dalam learn from home atau work from home ini. Yang kedua, tidak hanya murid yang bisa korupsi di dalam lingkungan sekolah, tetapi guru yang menikmati gaji buta tanpa melakukan kewajibannya, itu juga termasuk korupsi di lingkungan sekolah. Yang terakhir, bentuk korupsi di masyarakat. Ada 3 contoh. Contoh yang pertama, sering kita temukan atau kita bahkan lakukan itu dalam keseharian, yaitu melakukan penyuapan atau penyogokan terhadap polisi. Itu sudah termasuk kita melakukan korupsi loh. Yang contoh kedua, datang kerja tidak tepat waktu. Contoh ketiga, memberi uang pelicin untuk mempercepat urusan administrasi seperti pembuatan KTP atau kartu keluarga dan administrasi lainnya. Karena korupsi di Indonesia sudah cukup banyak, pemerintah pun membuat undang-undang anti korupsi. Salah satu contoh undang-undang anti korupsi ada di UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencurian uang. Keputusan Presiden RI nomor 127 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Itu hanya salah satu dari keempat poin lainnya.
Dari presentasi ini, saya akan memberi solusi atas maraknya korupsi di masyarakat, kesimpulan, kenapa pentingnya memiliki prinsip hidup anti korupsi, dan ayat Alkitab yang berkaitan dengan presentasi ini. Solusi atas maraknya korupsi di masyarakat adalah untuk membuat peraturan yang jelas dan transparan antara pemerintah dan masyarakatnya. Lalu, kenapa pentingnya memiliki prinsip hidup anti korupsi? Menurut saya, pentingnya memiliki prinsip hidup anti korupsi agar tidak menjadi suatu kebiasaan yang merugikan orang lain atau merugikan orang yang di sekitarnya kita. Ayat Alkitab yang berkaitan dengan presentasi ini bisa kita dapat di Ulangan 16 ayat 19 yang berisi, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semoga dari presentasi ini kalian lebih mengetahui korupsi dan melaksanakan anti korupsi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan bahasa ataupun kata. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.